Dalan hirup prak lakonan rahayu panuntun indung ngadeken lembur Udah 2 kali loh saya nanya ke Pak Cecep dan Peggy, tapi publiknya masih penasaran kan. Makanya harus banyak yang diutarakan secara terbuka dan detil, karena kan khawatirnya begini. Sekarang kan sudah ada salah satu kuasa hukum yang meminta Peggy diperiksa, ya kan, walaupun misalnya merasa bener kan capek Pak. Dulu di Cianjur panggil Kapolda, engke balik deui capek teteh lalawara teh. Nah, makanya kan agar ini tidak ngembang, kalau saya sendiri sih tidak begitu konsen terhadap itu gitu. Kalau saya sih konsennya adalah satu, membuktikan walaupun sudah mendapat vonis tetap, walaupun terpidananya mengajukan gerasi atas inisiatif pegawai Lapas Cirebon gitu kan. Dan kita berharap juga Peggy kalau tidak bersalah ya harus bebas, pra peradilannya diterima sehingga nanti terbebas dari sangkaan. Kalau saya sih orang-orang yang tidak bersalah tidak boleh menemui kesulitan dalam hidupnya kan gitu. Nah, tetapi orang-orang yang benar ya dia harus bebas dong hidupnya, menikmati seperti yang lain. Nah, saya itu ingin dalam setiap waktu menyajikan apa yang sebenarnya terjadi, ya kan. Nah, yang pertama, nanti sama bapak saya harus ketemu sama ibunya. Sama ibunya Peggy. Karena sampai hari ini nih Pak, ini gosip, namanya juga gosip Pak ke saya, sampai hari ini masih ibunya Peggy itu namanya Ayu, tapi bukan Ayu yang di Cirebon, tapi Ayu yang di Cianjur. Begitu Pak. Dan bapak itu sopirnya mantan Bupati Cirebon. Bener kan Om? Seperti itu. Yang benernya gimana sih Pak? Udah karena mobil kita tiasa. Tuh bisa nyupiran ya? Bisa nyupir gitu bisanya. Karena kan ke saya itu sampai WA Kang Dedi gitu loh Pak. Kang Dedi itu Pak Cecep teh supirnya dulu waktu dinas belum jadi bupati, ya kan, punya istri di Cianjur namanya Ayu, punya anak namanya Peggy. Begitu kan saya harus nanya lagi sekali lagi, itu teh yang benernya gimana? Lepat sama Pak. Lepat anu asli nama nu jelas mah abdi mah lahir di Cianjur. Lahir di Cianjur. Ageng ge di Cianjur. Besar di Cianjur. Nikah ge di Cianjur. Tapi benernya itu abdi wantun disumpah Pak. Kedah naon deui atuh ngebuktina iya. gitu. Tes DNA ge oke. Bareuna ge. Nya kunaon make disangka-sangka teuing. Duka tuh Pak, nyata asa ku arah-arah. Tapi belum can pernah Bapak jadi supir pejabat. Alhamdulillah. Supir perwira can. Supir angkot ke can pernah. Can pernah teh tiasa. Sehingga dari supir itu Bapak dititipin anak dari ibunya namanya Ayu. Komo deui eta. Aya adik-anaknya Lira Pak. Aslinya. Asli, sampai Pak. ada yang ngirim foto loh ke saya Pak. Mohon. Ngirim foto, Bapak udah lihat? Mohon saya ningal. Foto Peggy bersama ibunya. Latar belakangnya pendopo Cirebon. Tapi asli, ibu nate namanya Bu Eli, ya kan? Asli orang Cipanas. Asli. Sekarang teh ada Bu Elinya. Ada. Kampungnya di mana? Kampungnya di Sinangsari, Pak. Aya di ditu. Aya. Ya. Jadi sudahlah. Jadi gini, kita ya, yang pertama Bapak Cecep ya kan bersedia untuk ya kan saya bertemu dengan istrinya, bertemu dengan neneknya Yen PGT asli anak Pak Cecep. Gitu dia. Benar Pak Cecep? Mohon. Pak Cecep tidak pernah jadi supir bupati. Ya kan? Sebelum jadi bupati jadi pejabat di Bandung, ya, jadi perwira di Bandung, ya kan? Belum pernah Pak Cecep jadi sopir perwira. Belum kan? Lacan gitu dulu. Atau upami abi jantan supir bupati, meureun bumi ge moal kitu Pak. Nya mah cek batur. Gitu. Nih sopir perwira. Kemudian Peggy juga
kenal sama ibunya, kenal sama neneknya, dan saya nanti bertemu sama ibunya sama neneknya. Tuh, nah ini sehingga tidak terus melebar kemana-mana, kita fokuskan satu. Mudah-mudahan apabila tidak bersalah, Peggy Setiawan bebas dan dibebaskan. Mudah-mudahan pra-peradilannya dimenangkan oleh penggugat apabila tidak memiliki alat bukti yang cukup terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan. Yang pertama. Yang kedua, meskipun sudah ada vonis yang tetap, sudah inkrah, bahkan ada grasi yang diajukan oleh para terpidana atas inisiatif pegawai Lapas Cirebon, mudah-mudahan kebenarannya tetap terungkap dengan menguji kesaksian Pak RT Pasren dan Abdul Kahfi, Aep dan Dede di Bareskrim Mabes Polri. Nanti bisa diuji tuh di situ mana yang benar kesaksiannya, mana yang palsu kesaksiannya. Sehingga masalah ini harus segera berakhir karena kita masih banyak yang harus kita kerjakan demi kebaikan bangsa ini. Ibu namina saha? Lisna Elisna, kelahiran 80, masih muda. Tahun 80. Ini anak bungsu. Berarti anaknya dua. Mirip ya. Kalau ini mah lebih terang, bikinnya siang. Iya mah sih genap kasubuhnakeun. Lahirna Pak kasubuhnakeun mah eta Oh, mah. ini lahiran subuh. Heeh, tabuh 2, ya maghrib lahir. Oh, iya maghrib. Ya, putra 2 dari pernah kawinan. sama Pak Cecep. Cecep, Pak Cecep, aduh menik itu ka mantan bu, lah gitu ka mantan bu. Ini kena kumaha? Ibu nikah gadis tahun seberapa? Tahun 95. 95. Berarti ibu nikah usia 15 tahun. Budak-budak nges kawin. Tapi suami ibu ganteng loh kan ngorana. Bener kan? Mungkin. Ulah mungkin, Bu. Ieu mah keur ngoralin keur ayeuna. Suami ibu ganteng kan? Mohon. Heeh, ibu nikah. Kunaon nikahna teh di suratan? Ih, dulu tuh mau disuratin ya, tapi kan nggak ketebus karena udah meninggal itunya. Siapa yang nikahinnya? Keburu Kan anu nikahkeun malin ku ka Pak Amil, ku pegawai KUA. Enggak ya, maksudnya tuh kan surat buku nikahnya waktu suruh ditebus kan, tapi keburu meninggal. Ya kan pasti tebusna kudu ke kantor KUA, Bu. Tinggal ngambil ke kantor KUA. Enggak ke situ lagi kami. Kerja naon, Bapak? Dulu pekerjaan peternakan. Sama? Iya, peternakan. Di panas. Oh, di Cipanas. Berarti buka penghasilan bulanan. Kalau dulu ya, belum punya anak. Oh, iya mah keur kawin soten. Heeh. Atuh teu ripuh-ripuh teuing kunaon kawin teh di suratan. Ibu nikah sama Bapak gadis? Jadi Oh, gadis. Cinta. Aduh, di mana ketemu pertama, Bu? Aduh, awas lo jangan balikan, Bu. Terus kemudian ini Peggy anak ibu dari pernikahan dengan Bapak Cecep Bapak Cecep. Pada waktu pernikahan itu dari hari pernikahan pertama sampai hamil berapa bulan? 2 tahun kosong. Kosong punya lahirlah Peggy Setiawan. Yang ngasih nama Peggy Setiawan siapa? Bapaknya. Bapak. Kenapa dikasih nama Peggy Setiawan? Oh, aya Ilham nah, eta Ilham, Peggy. Setiawan nama teh abdi, Bapak namanya Cecep Setiawan. Cecep Dahlan Setiawan. Oh, nama Setiawan tuh diambil dari nama Bapak. Nama Peggy-nya dari Bapak. Cuman memang nama Peggy rada jarangnya di Cianjur mah. Di Cianjur rata-rata jarang ngaranna saha? Ade, Mohon. Asep, Agus. Peggy mah rada jarang. Mohon. Itu lahir, ya kan? Bidana sah lahir di mana? Bukan beranak sih dulu. Oh, dukun beranak Paraji. Paraji. Saha Parajina? Emak Upit tapi terus meninggal. Tas Pak Ubed meninggal. Oke, lahir di mana ibu ngalahirkeun? Di komplek. Komplek naon? Komplek istana. Di daerah mana? Di Sindang Sari. Di Sindang Sari. Oh, Sindang Sari itu dekat istana. Heeh. Oh, dekat istana Cipanas. Oh, di situ. Dekat komplek Cipanas ada desa namanya Sindang Sari. Ibu melahirkan di situ. Nami Parajina teh Masalah Upit. Ya, Ma Upit. Ayo nama terus ngantunkeun. Yang kawin duluan saha? Setelah pisah.
Itu lah. Abdi mah ya tos lulus sekolah teh SMK abdi namanya Ini setelah bisa berapa tahun nikah? kurang tahun. Ya, Aisyah tahun berenya. Enggak, astaga. Genep bulan langsung nikahnya. Enggak, Ya nu 2 bulan langsung nikah ke, Bu. Iya abdi mah tos secara teh jadi ke dia sekolah lulus Saka lulus mana SD? SMK. Lulus SMK baru nikah. Bapak mah jadi dudana telat. Abdi sanes telat Pak, pan abdi gaduh paniatan. Pokoknya damal dianggo kaitu ka dia teh moal cekap gitu. Oh, jadi Sekolah. Bapak mah nikah deui teh lain kulantaran teu hayang. Lain kulantaran teu aya nu bogo. Nah, gitu. Tapi teu boga duit. Jangan ngabiayain istri sabab duitnya jangan biaya budak. Bapak hebat sebagai laki-laki. Kenapa saya ngajak ke sini ngobrol sama ibu? Ya nanti kemarin kan udahlah daripada kita ini hidup berdebat, Bu. ya. Ini bukan, ini Peggy anaknya mantan Bupati Cirebon. Ini Pak Cecep teh sopirna. Ini waktu itu teh ada dia teh titipan dari istrinya yang Iya. bernama Ayu di Cianjur kan gitu loh, Bu ya. Iya. Ini foto bupati yang sekarang di Cirebon. Ini latar belakangnya ada pintu nih, pintu pendopo Cirebon, ya kan? Nah, Kalau itu lemari baju. oh ini nah itu jadi ini latar belakang ini bukan ini benar dipoto sama ibu. Iya, benar. Tapi ini teh bukan Pendopo. bukan pintu pendopo, Itu tapi ini lemari baju. Jadi latar itu bukan latar pintu atau jendela dari pendopo Cirebon, tapi lemari baju. Oke, perdebatan itu nggak akan selesai. Tes DNA. Nah, saya memang berbiaya ya Bu, agak lumayan mahal. Saya sudah menghubungi rumah sakit Hasan Sadikin. Biayanya sudahlah saya tanggung. Tim saya sudah hari ini bertemu di sana untuk konsultasi. Pertanyaannya, bersedia gak anak ibu di tes DNA? Bersedia. Gak ada masalah Bu ya? Nggak ada. Kita mau untuk kebenaran kan Bu? Ya, kenapa Ya juga udah. kan ini anak kandung saya. Oh Apa harus benar. takut? Ya udah. Nanti kita rencana nggak tahu keputusannya hari ini. Nanti mau dites DNA aja bareng sama saya. Biar setelah ini selesai. Ini hasil DNA-nya. Jadi Ibu siap ya? Insya Allah siap. Sudah siap untuk dites DNA. Mudah-mudahan hari ini sudah ada keputusan kata dokternya hari apa. Kalau hari Senin ya nanti tinggal kontak sama. Ieu mah nuju abdi gaduh hiji pengen. Jadi Peggy, Cecep nih ada nih Cecep. Terus yang kedua Elis. ini kemudian Peggy, ya kan. Kalau kata Pak Kapolri adalah bukti yang terbaik itu adalah Science Crime Investigation. Oh, jadi orang boleh berwacana apapun di dunia maya. Orang boleh nuduh apapun. Tapi kalau hasil tes DNA-nya Peggy Setiawan adalah anak Pak Cecep Setiawan dan Ibu Elis naon? Ibu Elisna ya sudah selesai. Nggak bisa dibantah lagi Bu ya. Saya tuh ingin selalu memfasilitasi warga yang mengalami kesulitan. Kalau berargumen bermuter-muter nggak akan selesai. Kasus pembunuhan Vina kan dan Eki juga, kalau bukti sidik jari DNA ada, selesai ya kan, karena tidak ada bukti, atau CCTV ada, selesai gitu kan. Kasus Peggy juga dulu, kalau tahun 2016 Peggy itu dulu dipanggil tidak datang, dipanggil tidak datang, dijemput paksa waktu itu, selesai gitu kan, tidak akan
ribut karena waktu itu tidak pernah dipanggil, kalau kata bapaknya, kata ibunya, tidak pernah diperiksa, tidak pernah diklarifikasi, ya, baru ditangkap sekarang, itu yang jadi masalah. Dari Peggy Setiawan yang di Cirebon, akhirnya Peggy Setiawan yang di Cianjur juga ke bawah-bawah. Ya nanti Bu RT sama saya kasih tahu ya. Misalnya nanti hari Senin, kalau dokternya hari ini lagi ditemuin lagi, hari Senin dokter bersedianya jam berapa? Ya nanti kita sama-sama bareng ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung melakukan DNA secara sukarela. Tes DNA itu keluarnya nanti setelah pemeriksaan kita 3 minggu. Tapi kan ibu sudah membuktikan diri dengan bapak, dengan Peggy, kita berniat baik, kita tes DNA, kita tempuh Science Crime Investigation. Ini ciri sebagai bentuk masyarakat modern. Karena Science Crime Investigation tidak akan pernah bisa dibohongi. Kita sepakat bahwa kekisruhan kasus Pina itu disebabkan karena penyidik tidak menggunakan Science Crime Investigation sebagai dasar untuk memberikan sangkaan, tuduhan, dan status tersangka bagi para terpidana. Nah ini akibatnya menjadi hal kontroversi sampai hari ini. Walaupun barangkali dari hasil temuan-temuan yang saya kumpulkan dalam setiap hari, dalam setiap waktu, kita sudah bisa sebenarnya memetakan masalah ini. Dan saya yakin teman-teman para penyidik di Mabes Polri itu juga sudah bisa memahami seluruh proses ini dengan baik. Pernah jadi ketuanya? Pernahnya? Tuh, atuh dah dipacet kan. Hari ijazah kata bos jadi ketua geng motor dicekel mana waktu dah. Jadi pernah jadi ketua geng motor? Dipacet. Pernah jadi ketuanya? Seanggotanya seberaha? Saalitan apa? Seberaha? Ada yang 20 orang. Lupa waktunya. Tapi sealitannya geng pak, kalau orang. Oh, geng mah bisa membuat sesuatu sanajan 20 ke. Tapi alhamdulillah Sanajan 20 ke bisa mengguncangkan dunia. Akhirnya dunia guncangkan pelantaran isu geng motor di Cirebon tadi. Alhamdulillah kumaha. Tara rusuh gitu, tara kumaha gitu, alhamdulillah. Jangan pernah gelut. Alhamdulillah caca. Jangan pernah nyerang, jangan pernah. Caca alhamdulillah. Nyerang ke Cirebon jangan pernah. Amin caca. Oh, terus Pak Cecep ada kumaha masyarakat arek percaya ieu anak Pak Cecep. Ya kan? Ya bagaimana netizen ini percaya anaknya Pak Cecep di saat Pak Cecepnya ripuh, ari budakna gayana luar biasa kan? Iya masalah. Gitu. Tuh tingali, da moanya ke anak Pak Cecep kuli bangunan. Pasti disangka anak bupati. Penampilan, bener tuh. Penampilan. Ya emang ngomong, Bu. Jadi kan tuh tingali. Coba lamun baheula keur ngorate keur ngaduk. Terus keur ngalasuluh moal diributkeun. Ya udahlah, nanti seluruh kontroversi ini nanti kita selesaikan melalui jalan ilmiah agar tidak ribut dalam perkara cocok logi. Jadi dicocok-cocokkan. Jadi jangan dicocok-cocokkan, semuanya ilmiah. Jadi saya ini orang nyangka saya klinik, saya tuh nggak percaya klinik, nggak percaya perdukunan.
nggak percaya cocok logian. Saya selalu landasan berpikir saya adalah landasan berpikir akademik. Ini yang saya buat ya. Kecuali memahami kesemestaan, memahami alam itu dengan rasa gitu loh. Dan rasa juga hal yang ilmiah menurut saya. Jadi ini saya lakukan ini sekali lagi ya, pada siapapun saya melakukan ini untuk mencari kebenaran yang objektif agar kasus ini ditangani secara objektif, agar yang salah tetap disalahkan, agar yang benar tetap dibenarkan. Yang salah kalau harus dipenjarakan, yang benar harus dibebaskan. Benar gak Pak? Benar gak? Harus dibebaskan kan? Harus dibebaskan. Nah ini saya terus melakukan ini. Nah kemudian kenapa Kang Deddy Mulyadi melakukan itu? Karena saya melakukan ini karena ada orang lain tidak ada yang melakukan.